Teman-teman, coba perhatikan kegiatan perekaman permukaan bumi berikut ini. Apakah menurut kalian, kedua kegiatan tersebut termasuk penginderaan jauh? Kedua kegiatan yang baru saja kita lihat merupakan kegiatan penginderaan jauh. Akan tetapi, kedua kegiatan penginderaan jauh tersebut dilakukan dengan sensor yang berbeda. Pada ilustrasi pertama, kita melihat sebuah drone yang memotret permukaan bumi dengan sensor berupa kamera. Sedangkan, pada ilustrasi kedua, juga terjadi perekaman permukaan bumi, tetapi menggunakan sensor non-kamera, yaitu scanner, yang bernama Advanced Himawari Imager. Hasil perekaman permukaan bumi yang menggunakan kamera sebagai sensor akan menghasilkan citra foto. Sedangkan, hasil perekaman permukaan bumi dengan sensor selain kamera, seperti scanner, akan menghasilkan citra non-foto. Perbedaan sensor yang digunakan pada penginderaan jauh akan berpengaruh terhadap jenis citra yang dihasilkan. Agar dapat memahami berbagai jenis citra pada penginderaan jauh, mari kita simak pembahasan berikut ini. Proses perekaman pada penginderaan jauh akan menghasilkan produk luaran berupa citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu citra foto dan citra non-foto. Hasil penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi citra foto dan non-foto. Karena keduanya memiliki perbedaan pada jenis sensor, detektor, proses perekaman, mekanisme perekaman, dan spektrum elektromagnetik. Pertama, berdasarkan sensornya. Citra foto merupakan citra yang direkam oleh sensor berupa kamera, sedangkan citra non-foto merupakan citra yang direkam oleh sensor non-kamera, seperti scanner, radiometer, dan spektrometer. Kedua, berdasarkan detektornya. Citra foto merupakan citra yang ditangkap oleh detektor berupa film. Namun, kondisi ini berubah setelah tahun 1990-an, di mana kamera digital mulai banyak dipasarkan. Sehingga, setelah tahun 1990-an, citra foto dapat dikatakan sebagai citra yang ditangkap oleh detektor berupa CCD dan CMOS. Ketiga, berdasarkan proses perekamannya. Citra foto merupakan citra yang proses perekamannya dilakukan secara kimiawi ketika kamera yang digunakan masih berupa kamera analog. Namun, pada tahun 1990-an, terjadi peralihan dari kamera analog menjadi kamera digital. Maka, citra foto dapat dikatakan sebagai citra yang proses perekamannya dilakukan secara digital. Keempat, berdasarkan mekanisme perekamannya. Citra foto merupakan citra yang mekanisme perekamannya dilakukan secara serempak untuk menghasilkan sebuah gambar yang utuh. Sedangkan, citra non-foto merupakan citra yang mekanisme perekamannya dilakukan secara parsial atau perbagian untuk menghasilkan sebuah gambar yang utuh. Kelima, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Citra foto direkam dengan memanfaatkan spektrum elektromagnetik berupa gelombang spektrum tampak dan peluasannya. Gelombang spektrum tampak meliputi gelombang biru, hijau, dan merah. Sementara itu, perluasan spektrum tampak adalah gelombang ultraviolet dan gelombang infrared dekat. Sementara itu, citra non-foto direkam dengan memanfaatkan spektrum elektromagnetik berupa gelombang spektrum tampak yang meliputi gelombang biru, hijau, dan merah. Spektrum inframerah yang meliputi inframerah dekat, inframerah termal, inframerah tengah, dan inframerah jauh, serta spektrum gelombang mikro. Setelah mengetahui hal mendasar yang membedakan citra foto dan non-foto, kita akan membahas kedua jenis hasil penginderaan jauh tersebut. Akan tetapi, pada pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah citra foto. Citra foto merupakan hasil penginderaan jauh menggunakan sensor kamera. Citra foto dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera saat melakukan perekaman, jenis kamera yang digunakan, dan warna citra foto yang ditampilkan. Pertama, citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Spektrum elektromagnetik adalah keseluruhan panjang gelombang dari radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik dapat dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya menjadi gelombang gamma, gelombang X, gelombang ultraviolet,
gelombang tampak, gelombang inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Akan tetapi, pada penginderaan jauh yang menghasilkan citra foto, spektrum elektromagnetik yang digunakan hanya beberapa gelombang, dan tiap penggunaannya akan menghasilkan klasifikasi citra foto sebagai berikut. Citra foto ultraviolet. Citra foto ultraviolet merupakan citra foto yang dihasilkan dengan merekam spektrum gelombang ultraviolet. Gelombang ultraviolet memiliki panjang gelombang 10 sampai 400 nanometer. Tetapi, yang dimanfaatkan pada penginderaan jauh hanya pada panjang gelombang 290 hingga 400 nanometer. Pembatasan penggunaan panjang gelombang ultraviolet ini disebabkan oleh adanya penyerapan energi yang tinggi pada panjang spektrum gelombang elektromagnetik selain 290 hingga 400 nanometer. Citra foto ultraviolet memiliki daya kontras yang besar untuk beberapa objek. Contohnya, citra foto ultraviolet yang digunakan untuk membantu mendeteksi tumpahan minyak di perairan. Hal ini disebabkan objek berupa minyak memiliki pantulan yang lebih besar dibandingkan dengan air. Pada citra foto ultraviolet, minyak ditampilkan dengan warna cerah atau mendekati warna putih, sehingga mudah dideteksi atau diketahui keberadaannya dibandingkan dengan objek lainnya yang bukan minyak. Selanjutnya, citra foto ortokromatik. Citra foto ortokromatik merupakan citra foto yang dihasilkan dengan merekam spektrum panjang gelombang antara 400 hingga 560 nanometer. Citra foto ortokromatik mampu membedakan objek di bawah permukaan air hingga kedalaman 20 meter. Sehingga, citra foto ortokromatik baik digunakan untuk merekam wilayah pantai atau melakukan studi pantai. Karena pantai merupakan perbatasan antara daratan dan lautan yang letaknya kurang dari kedalaman 20 meter di bawah permukaan air. Kemudian, citra foto pankromatik. Citra foto pankromatik merupakan citra foto yang dihasilkan dengan merekam spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 700 nanometer. Citra foto pankromatik biasanya digunakan untuk merekam kondisi suatu objek yang membutuhkan resolusi spasial yang tinggi. Resolusi spasial merupakan kemampuan suatu sensor untuk merekam objek terkecil di bumi. Resolusi spasial akan menentukan luasan piksel. Piksel adalah unsur gambar atau representasi titik terkecil penyusun sebuah gambar, sehingga ketampakan pada citra foto pankromatik dapat menghasilkan gambar yang detail. Contohnya, citra foto pankromatik berikut ini yang merekam wilayah New York pada tahun 2002 dapat menampilkan detail atap-atap bangunan di wilayah yang direkam dengan sensor penginderaan jauh. Selanjutnya, citra foto inframerah. Citra foto inframerah merupakan citra foto yang dihasilkan dengan merekam spektrum inframerah dekat. Spektrum inframerah dekat memiliki panjang gelombang 700 hingga 3000 nanometer. Namun, panjang spektrum gelombang inframerah dekat yang dipergunakan dalam penginderaan jauh hanya pada panjang gelombang 700 sampai 900 nanometer. Pembatasan penggunaan panjang gelombang inframerah dekat ini disebabkan oleh adanya penyerapan energi yang tinggi pada panjang spektrum gelombang inframerah dekat selain 700 sampai 900 nanometer. Citra foto inframerah memiliki keunggulan dapat merekam objek pada siang maupun malam hari. Citra foto inframerah juga dapat menampilkan objek berupa laser yang tidak kasat mata dan mempunyai kemampuan melihat menembus kaca. Kedua, citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera saat melakukan perekaman. Citra foto dapat direkam dengan posisi sumbu kamera yang berbeda-beda. Perbedaan posisi sumbu kamera saat melakukan perekaman akan berdampak pada citra foto yang dihasilkan. Citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera saat melakukan perekaman dapat diklasifikasikan menjadi citra foto vertikal dan citra foto condong. Citra foto vertikal. Citra foto vertikal adalah citra foto yang dibuat dengan posisi sumbu kamera tegak lurus pada permukaan bumi. Citra foto condong. Citra foto condong atau miring adalah citra foto yang dibuat dengan posisi sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Pada umumnya, citra foto condong akan direkam dengan posisi sumbu kamera menyudut 10 derajat atau lebih besar dari permukaan bumi.
Citra foto condong dapat dibedakan lagi menjadi citra foto agak condong atau low oblique photograph jika posisi sumbu kamera tidak terlalu condong terhadap permukaan bumi, sehingga cakrawala atau kaki langit tidak tampak pada foto, serta foto sangat condong atau high oblique photograph jika posisi sumbu kamera sangat condong terhadap permukaan bumi, sehingga cakrawala tampak pada foto. Ketiga, citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Citra foto dapat direkam oleh sensor berupa satu kamera berlensa tunggal tanpa pengurai warna, atau dapat direkam oleh sensor berupa beberapa kamera, kamera dengan beberapa lensa, atau kamera dengan pengurai warna. Perbedaan jenis kamera yang digunakan untuk merekam suatu objek akan menghasilkan klasifikasi citra foto berdasarkan jenis kamera yang berbeda pula. Berdasarkan jenis kamera yang digunakan, citra foto dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Citra foto tunggal. Citra foto tunggal adalah citra foto yang dibuat dengan kamera tunggal yang berlensa tunggal dan tanpa pengurai warna. Dengan demikian, dalam satu perekaman, hanya akan menghasilkan satu buah citra foto yang disebut sebagai citra foto tunggal. Citra foto jamak. Citra foto jamak adalah citra foto yang dihasilkan dengan beberapa kamera, beberapa lensa, dan pengurai warna yang dapat menghasilkan beberapa citra foto sekaligus. Dengan demikian, dalam satu waktu perekaman, dapat menghasilkan lebih dari satu buah citra foto yang disebut dengan citra foto jamak. Citra foto jamak dapat dihasilkan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Menggunakan multikamera atau beberapa kamera yang masing-masing diarahkan ke satu wilayah perekaman, sehingga dapat menampilkan wilayah perekaman dari sudut yang berbeda-beda. Menggunakan kamera multilensa yang merupakan kamera dengan beberapa lensa yang masing-masing memiliki filter. Lensa adalah bagian utama dari kamera yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk dan dapat dianalogikan sebagai mata dari kamera. Sementara itu, filter merupakan kaca transparan atau lembaran tipis yang terpasang di bagian depan lensa dan berfungsi untuk melindungi fisik lensa serta memberikan efek khusus pada hasil foto. Kamera multilensa dengan filter memungkinkan perekaman objek penginderaan jauh direkam menggunakan spektrum elektromagnetik yang berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Misalnya, lensa pertama mampu merekam gelombang biru dan lensa kedua mampu merekam gelombang merah. Menggunakan kamera tunggal berlensa tunggal dengan pengurai warna. Kamera ini merupakan sebuah kamera dengan satu lensa tanpa filter, tetapi memiliki komponen lain berupa prisma sebagai pengurai warna. Hasil perekaman yang ditangkap kamera akan diuraikan oleh prisma melalui beberapa panjang gelombang tertentu, sehingga dalam satu kali perekaman dapat dihasilkan beberapa citra foto dengan berbagai tampilan sesuai panjang gelombang yang diuraikan oleh prisma. Keempat, citra foto berdasarkan warna yang ditampilkan. Citra foto berdasarkan warna yang ditampilkan dapat dibedakan menjadi citra foto warna asli dan citra foto warna semu. Citra foto warna asli atau true color menampilkan warna objek pada citra foto sama dengan warna objek asli di permukaan bumi. Sementara itu, citra foto warna semu atau false color menampilkan warna objek pada citra foto berbeda atau tidak sama dengan warna objek asli di permukaan bumi. Contohnya pada citra foto warna asli berikut ini. Warna objek vegetasi tampak berwarna hijau, seperti warna objek vegetasi yang sebenarnya di permukaan bumi. Akan tetapi, pada citra foto warna semu, tampak warna objek vegetasi memiliki warna merah, tidak seperti warna objek vegetasi yang sesungguhnya di permukaan bumi. Citra foto warna semu digunakan untuk menampilkan ketampakan suatu objek tertentu yang sulit dikenali dengan citra foto warna asli. Contohnya pada citra foto warna semu berikut ini. Objeknya yang berupa tumbuhan lebih mudah dikenali di antara objek lainnya, seperti tanah, bangunan, dan perairan, karena objek vegetasi ditampilkan dengan warna merah. Hasil penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi citra foto dan non-foto, karena keduanya memiliki perbedaan pada jenis sensor, detektor, proses perekaman, mekanisme perekaman, dan spektrum elektromagnetik. Citra foto merupakan hasil penginderaan jauh
yang dihasilkan dengan sensor kamera. Citra foto dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera saat melakukan perekaman, jenis kamera yang digunakan, dan warna citra foto yang ditampilkan. Kemampuan dalam memahami jenis citra penginderaan jauh, seperti citra foto, akan menambah keahlian kita dalam memahami ilmu geografi, termasuk untuk menentukan jenis citra penginderaan jauh yang paling tepat untuk merekam kondisi objek di permukaan bumi.